Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kajian Alkitab kita pada kesempatan kali ini terambil dari Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-18 sampai dengan yang ke-25. Firman Tuhan berkata demikian. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nantinya nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging." Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tapi mereka tidak merasa malu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema untuk kajian Alkitab kita pada kesempatan kali ini adalah warga Kristen masa kini. Di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-18 dikatakan bahwa Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu hidup seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Kesepadanan yang dimaksud adalah kesepadanan sesama manusia dalam pembentukan keluarga. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Kita bisa membacanya di ayat yang ke-24. Menurut kedua teks tersebut, Tuhan adalah inisiator utama dalam pembentukan keluarga, bukan Adam dan Hawa sebagai manusia. Manusia diciptakan berbeda, tetapi satu kesatuan. Jadi, jika terdapat keinginan seorang laki-laki dan perempuan berkeluarga, keinginan seperti itu telah Tuhan tanamkan dalam diri manusia itu sendiri. Keinginan manusia untuk berkeluarga adalah untuk mewujudkan keinginan dan rencana Allah dalam dirinya. Adapun dasar keluarga Kristen adalah Allah sendiri. Dasar keluarga Kristen ialah menjadikan Kristus sebagai kepala keluarga, yang artinya adalah seluruh ajaran Kristus menjadi acuan hidup di dalam berkeluarga. Ketika keluarga Kristen menjadikan Yesus Kristus sebagai dasar keluarga, maka nilai-nilai kekristenannya akan terpancar dalam kehidupan sehari-hari. Keharmonisan keluarga akan terwujud apabila masing-masing unsur dalam keluarga dapat berfungsi dan berperan sebagaimana mestinya dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai kekristenan. Maka interaksi sosial yang harmonis antar unsur dalam keluarga Kristen itu akan dapat diciptakan. Dalam kehidupan berkeluarga, antara suami dan istri dituntut adanya hubungan yang baik, dalam arti diperlukan suatu suasana yang harmonis, yaitu dengan menciptakan saling pengertian, saling terbuka, saling menjaga, saling menghargai, saling memenuhi kebutuhan antara satu dengan yang lainnya. Keluarga adalah institusi pertama yang dibentuk oleh Allah, bukan
bukan gereja, bukan sekolah. Kita bisa membaca di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-18 sampai yang ke-25. Keluarga Kristen berarti adanya keserasian, adanya kesepadanan, adanya kerukunan di antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga sebagai suami dan istri. Keharmonisan juga menyangkut kerukunan dengan anggota keluarga lainnya, yaitu anak-anak dan saudara-saudara yang ada di dalam keluarga itu sendiri. Peranan iman orang tua dalam membangun keluarga sangatlah penting. Peranan iman orang tua sangat berpengaruh dalam pertumbuhan iman anak-anak mereka. Orang beriman percaya bahwa pusat dari seluruh keluarga adalah kebenaran Tuhan di dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, orang tua membawa keluarga berjalan dalam kebenaran Tuhan, yaitu mentuhankan Kristus dalam segala aspek kehidupan keluarga. Melalui iman, orang tua Kristen harus melakukan 4 hal untuk keluarganya. Yang pertama yaitu membangun nilai tanggung jawab dan kemandirian hidup, seperti yang bisa kita baca di dalam Titus pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. Baru nilai yang kedua adalah membangun nilai komitmen dan perjuangan hidup. Lalu nilai yang ketiga adalah membangun disiplin rohani, dan nilai keempat yaitu membangun nilai relasi dalam kebersamaan dan kasih. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, keluarga Kristen adalah keluarga yang berasal dari Allah, dan dasarnya juga adalah Allah itu sendiri. Allah telah menanamkan dalam diri seseorang untuk membentuk keluarga. Dalam keluarga haruslah terbentuk keserasian, kesepadanan, dan keharmonisan. Karena hal demikian yang diinginkan Allah bagi setiap keluarga Kristen. Sedemikian jauh kajian Alkitab kita untuk kesempatan kali ini. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang merenungkan, kemudian melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya hari lepas hari. Saya akan berdoa untuk kita semua. Terima kasih Tuhan untuk kasih kemurahan yang sudah Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan untuk keluarga yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk semuanya itu. Tolong kami Tuhan, untuk kami boleh saling menghargai satu sama lain di dalam keluarga Tuhan, sehingga keberadaan kami di dalam keluarga boleh menjadi berkat bagi orang-orang lain yang belum percaya kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin.